Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa kembali bersama Kicau Burung Nan Merdu menyambut pagi hari ini. Saya memberitahu kembali bahwa burung-burung itu adalah burung liar. Saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab, software is the best way. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan masuk membahas Mazmurologi, doa pada malam hari. Doa kuliah pagi hari ini Mazmur 4 ayat 1. Mazmur 4 ayat 1. Ini menarik sekali, Saudara. Nah, mari kita belajar dulu tentang Mazmur 4 ayat 1. Strukturnya terlebih dahulu. Oh, di sini ya strukturnya. Ini lucu-lucu waktu makan, Saudara. Ini lihat. Oke. Nah, Mazmur 4 penjelasan singkatnya, ini intinya Mazmur 4 ini adalah Daud berdoa untuk pendengar. Pendengar juga pembaca. Berdoa, ya namanya Mazmur itu kan dinyanyikan, Saudara ya. Tetapi pendengar itu yang dimaksud musuh-musuhnya. Saudara tahu yang kemarin dulu ini kan Mazmur 4 nih, ya, doa pada malam hari. Nah, Mazmur 4. Nah, Mazmur 3 itu kan nyanyian dalam menghadapi musuh ketika Daud lari dari Absalom. Betul ya? Nah, ini masih ada sambungannya. Daud tidak mau berperang dengan anaknya. Lalu dia saat ini pada malam hari ini dia berdoa, tetapi dia berseru, dan doa ini pertama ditujukan kepada Tuhan, tapi doa ini, Mazmur ini juga dicatat dan dia tujukan kepada orang-orang yang memusuhinya. Ya, maka dari itu Daud berdoa untuk pendengar, yaitu pembaca juga tentu karena udah tertulis, tetapi sasaran utamanya kepada musuh-musuhnya. Nah, isi pasal intinya adalah nasihat Daud kepada orang-orang lain untuk melayani Allah. Saudara, ini luar biasa Daud ini. Paham, Saudara? Dalam keadaan kejepit, nasihatnya dia apa? Jangan lupa melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Saya selalu mengatakan terhadap anak-anak RBK tadi ya, rumah bina karakter, melayani Tuhan. Kalian nanti suatu hari, entah jadi pebisnis segala macam, layanilah Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bagaimana melayani? Tidak harus jadi pendeta. Prinsip apa? Prinsip Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Tapi saya secara pribadi kata sepertinya nggak saya baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Bukan seperti, saya ganti ya. Untuk Tuhan, memang untuk Tuhan, bukan seolah-olah. Ada orang yang terlibat pelayanan seolah-olah untuk Tuhan, tapi apa, Saudara? Ternyata dia melayani 3K. Masih ingat? Kedudukan, ya, kedudukan, kekayaan, kepopuleran. Saya mengatakan populer, ini 3 tidak salah. Biarlah itu adalah efek atau dampak dari kualitas. Itu penting, tapi bukan yang terpenting. Oke, ini penting sebagai efektivitas, efisiensi pelayanan. Pelayanan butuh duit. Enggak apa-apa. Dulu saya gini, mau taruh rekening itu saya berat karena banyak tuduhan buat saya. Ngapain, saya malu-malu. Tak taruh nggak apa-apa. Saudara tidak, silakan. Enggak, diam, tutup mulut. Karena bicara soal integritas, saya menjamin dalam arti ya selama ini kalau enggak integritasnya enggak ada, tidak mungkin Tuhan percayakan perkara yang luar biasa. Oke, jemaat saya belum banyak, tapi proyeknya ini proyek, waduh, hanya dimiliki oleh harusnya jemaat-jemaat the have harusnya. Itu integritas, Saudara. Oke, nah kembali lagi. Melayani Tuhan, betul-betul ini, Kolose 3 ayat 23. Bukan 3K. Banyak orang karena kedudukan. Ngeri, Saudara. Organisasi gereja yang masalah kedudukan terus puluhan tahun itu terus. Saya ngobrol sama seorang rekan lama, saya bilang,
Saya udah memprediksikan, Pak. Kenapa saya keluar dari situ? Saya udah memprediksikan 5 tahun enggak, 50 tahun ini nggak akan selesai. Karena ini berakar terus dari sekolah teologianya. Akan menghasilkan produk-produk yang sama. Maka ini nanti efektivitas, efisiensi pelayanan, visi yang Tuhan berikan kepada saya terhambat. Saya tidak boleh menghambat visi Tuhan atas saya. Begitu, saudara. Dan benar, saudara, beda pemakaiannya. Nah, oke. Isi daripada Mazmur 4 ini ya, saudara. Nah, garis besarnya, Bapak Ibu, garis besarnya ayat 1, Daud berdoa untuk orang-orang. Yang kedua, dia menegur dan menasihati musuh-musuhnya. Bayangkan tuh. Ini kan ceritanya dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Tetapi dia menasihati. Lalu keenam, kebahagiaan manusia ada dalam perkenanannya. Saya menekankan, sekarang semua yang saya lakukan, saya juga selain mengejar visi itu dengan habis-habisan, bayar harga semua rupa serius untuk Tuhan, tetapi saya juga mengejar keberkenanan Tuhan. Kepada jemaat sekalian saya juga mengatakan, berkenan. Jangan lupa cari perkenanan Tuhan. Jangan perkenanan manusia. Kalau perkenanan manusia 3 kali lagi tadi. Nah, judul perikopnya ya, doa pada waktu malam, tokohnya ada kata Allah dan Daud. Ada nama-nama tempat Allah, Daud, Tuhan. Kesimpulan dari pasal 4 ini, orang saleh itu dipilih dan dengan anugerah yang berbeda mengkhususkan dan memisahkan dari manusia. Semua jiwa merindukan dan dipuaskan oleh Allah. Betul nggak? Saudara beribadah kan supaya mendapatkan kepuasan batin. Tapi banyak orang gegabah menolak Yesus, membenci belas kasihan milik mereka semata-mata sehingga mereka menemui kesia-siaan dosa. Maka dari itu ada yang menghina-hina ya. Penebusan itu ya pribadi, mana begini-begini. Ya sudah, itu urusan. Oke, itu garis besarnya. Mari kita belajar doa pada malam hari untuk biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudaraku, ada kata menarik. Ini dia permohonan kepada Tuhan, tetapi Allah yang membenarkan aku. Saya sempat bingung, maka dari itu saudara belajar bahasa aslinya. Sekarang saudara tidak harus sekolah teologi ya, tinggal klik ada aplikasinya. Maka dari Protestan penyerang Kristen, tutup mulutmu, kami tahu tentang bahasa asli kitab kami. Kau jangan bangga-banggakan kitabmu, ada tulisan Arabnya. Loh saudara, kami nggak cantumkan langsung, tetapi aplikasi banyak. Nih, ya, bahkan yang mendekati bahasa aslinya yaitu King James Version seringkali dikatakan. Nah, Allah yang membenarkan aku, dalam bahasa aslinya itu bukan membenarkan aku, tetapi Allah kebenaranku. Ya, ini dia. Hear me when I call. Dengarkanlah aku ketika aku berseru memanggil. Oh God of my righteousness, kebenaranku. Allah kebenaranku. Nah ini menarik. Itu aja udah luar biasa. Saudara, apa kebenaranmu? Maka dari itu saya menasihati jemaat sekalian dimanapun berada. Dulu tahun berapa ya, 90 berapa itu ada gelang yang untuk menjadi suatu kegerakan bersama, yaitu what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Jadi, kalau saudara disakiti, ditelikung dari belakang, dihina, kemudian dikhianati, kalau kita pribadi merespon, ya sudah, saudara. Gigi ganti gigi kan. Maka dari itu orang-orang Islam itu sulit memahami kalau ditampar kanan, kasih kiri, itu ditertawain oleh mereka. Maklum, lawang umat hafalan. Tapi kalau kita, saudara, kita ini makhluk analitis. Maka dari itu Injil dalam Alkitab hanya untuk orang cerdas spiritual. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Oh kalau gitu setan itu dikasih lah, itu bodohnya minta ampun, maaf ya, tidak ada kata yang lain.
Kau nggak bisa membedakan antara kue tar dan tai sapi, itu nggak bisa membedakan. Tai kerbau yang lebih tepatnya. Karena kau lihat bentuknya sama, modelnya begini, ya. Padahal yang jelas-jelas yang tai kerbau itu warnanya coklat, engkau tertawain gitu loh. Kau anggap sama, kasihan ya saudara. Nah, itulah kalau engkau sedang dizolimi segala macam, kalau dirimu adalah Yesus, bagaimana responnya? Nah itulah, makanya ku mau sepertimu Yesus. Apalagi lagu-lagunya Pendeta Erastus selalu berbicara tentang keserupaan dengan Yesus. Nah bayangkan kalau dirimu Yesus, engkau dihina, kira-kira responnya bagaimana? Terhadap dosa, oh keras Yesus, tegas. Oke, nah menarik ya saudara. Kebenaranku, Allah kebenaranku, God of my righteousness. Kebenaranmu apa, saudara? Maka dari itu Alkitab. Baca. Ayat 2, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan. Nah, ini nasihat kepada musuh-musuhnya. Loh, kamu kok kejar yang sia-sia sih? Loh, berapa lama kau menodai kemuliaanku? Maksudnya apa ini kemuliaan? Nah, ini dia, saudara. Kristen itu, saudara, walaupun nggak tahu bahasa Yunani, bacanya nggak bisa, klik, diajari cara bacanya langsung, dan pasti tepat. Leksikalnya adalah kaubode. Sampai cara bacanya loh, saudara, tertulis. Maka dari itu, nandar kau nggak usah besar kepala, doer-doer, baca-baca Yunani dibangga-banggakan, pada nggak ngerti. Ya. Kaubode. Artinya apa, saudara? Ini, kemuliaanku. Mulia memang arti ininya, tetapi yang tepat ini, kehormatanku. Jadi kehormatan Daud itu dihina-hina oleh anaknya sendiri. Lalu pasakannya itu yang mengkhianati dia. Saudara-saudara, apakah engkau pernah dikhianati? Sering, Pak, saya juga ngalami. Tetapi lihatlah, Daud itu juga ngomong, loh salahku di mana? Kayak gitu loh. Saya juga heran ya, ada sesama Kristen kok bisa-bisanya ngatakan saya ini anti Tritunggal. Anti ini, anti itu. Kau tahu dari mana? Padahal dia hanya orang awam biasa. Kasihan, saudara. Berapa lama lagi kau, para teolog-teolog itu ya, Ikim tuh abu-abu segala macam. Saudara, saya lagi melayani Tuhan. Kau ngata-ngatain itu bukan hanya saya ya, hamba-hamba Tuhan yang cukup besar, kau sesat-sesatin gitu. Sekarang berapa jiwa sih kau menangkan? Proyek apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Proyeknya apa? Proyek cuma debat. Begitu merasa menang dengan siapapun kau debat. Apa yang kau banggakan dari debat? Apa yang kau banggakan? Kau kelihatan pinter. Muter-muter hal-hal yang tidak penting dipolemikan. Kasihan. Berapa lama lagi kehormatan orang lain kau injak-injak? Hati-hati ya, tabur tuai terjadi loh. Ayat ketiga, dan ketahuilah bahwa Tuhan memilih baginya seorang yang dikasihnya, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ingat saudara, saya punya kesaksian pribadi. Kenapa kalau saya saksikan, saya tidak sedang pamer tentang diri saya. Saya pamerkan Tuhanku bahwa Yesus itu hidup, dia menyertai orang yang tulus kepadanya. Maka dari itu saya tidak malu-malu mengatakan tidak ada dusta yang akan dipakai Tuhan. Orang yang pernah mengatakan, saudara jangan takut, engkau dibilang pendusta lah, pengkhianat lah, dan pendeta apapun, tenang aja. Kalau Tuhan tahu siapa dirimu dan engkau tahu siapa dirimu sendiri, kejujuran hatimu. Jangan takut, saudara. Tuhan memilih baginya seorang yang dikasihnya. Saya kadang-kadang saya ini juga nggak kudus-kudus amat, saudara. Manusia biasa, maksud saya gitu. Saya juga punya pikiran, saya itu juga bisa liar. Tetapi Tuhan mengasihi karena kayaknya Tuhan tahu ini orang ini kalau kasih tanggung jawab serius nih. Sampai kadang-kadang perlu diselentik sedikit karena seringkali lupa jaga kesehatan. Lupa jaga waktu. Tuh lihat matanya sudah mulai tembem. Tapi Tuhan mendengar aku ketika aku berseru. Nah, ini menarik, saudara. Lanjutnya. Saya juga punya kemarahan loh, saudara. Tetapi ayat 4, Mazmur 4, biarlah kamu marah tetapi janganlah berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetap diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tetap percaya, malah suruh mempersembahkan korban. Ya artinya ya teruskan
perjalanan hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan marah, kalau marah jangan berbuat dosa, kalau engkau ngoceh ngomel dalam hati. Dosa itu pernah gitu, Tuhan, rasanya orang ini pantas mati itu Tuhan, ini tapi cuma di hati. Selanjutnya, ya terus saya percaya kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan memberi keadilan. Dihina-hina, aduh, tapi Tuhan memberi keadilan. Jadi ini lihat saudara, klik Efesus 4 ayat 26 itu referensinya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Sebelum padam amarahmu. Yang ada di netizen, sekalian pendengar yang langsung atau recording nanti. Sudah berapa tahun matahari muncul tenggelam, kau masih marah? Bertobat. Ayo yang ada di live chat. Udah 3 tahun, padahal Tuhan ngomong, marah ya marah aja, tetapi matahari tenggelam sudah ikut tenggelam. Ini udah 3 tahun masih tenggelam, muncul mataharinya sampai lelah. Terakhir, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Ya, saudara, biarlah minta kemuliaan Tuhan saja ya. Engkau telah memberikan sukacita padaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara, sukacita di dalam Tuhan itu melebihi orang kaya manapun. Saya itu pernah ketemu dengan orang konglomerat dan lain sebagainya, wajahnya tuh nggak sukacita, mikir itu kemana-mana perusahaan gitu, nggak ada sukacita. Ya, bahkan ada orang pelayanan itu ya semakin umur wajahnya serius, nggak ada senyum gitu loh, suntuk gitu, yang dipikirkan masalah terus. Padahal saudara, sinar kemuliaan Tuhan akan membuat kita penuh sukacita. Yang dimaksud bukan ketawa ketiwi kayak orang gila gitu ya, enggak. Tapi damai sejahtera. Maka dari itu saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu Roma 14 ayat 17. Ya, 1 damai sejahtera. Pertama, kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau udah benar, orang yang mau dan mampu menghadapi dan menyelesaikan segala perkara berdasarkan firman, maka akan ada damai sejahtera, baru sukacita muncul, bukan karena duit. Hati-hati jemaat, kalau sukacitamu hanya jingkrak-jingkrak karena musik, hati-hati, itu penipuan gereja itu. Hati-hati ya, hati-hati. Entertain penting, tetapi hati-hati. Kalau sampai berarti di situ lalu pengajaran kurang, hati-hati. Ya, kerupuk gitu nanti mentalnya. Terakhir, dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Orang dalam lindungan Tuhan begini, masalah susah tidur, apalagi umur 50 tahun ke atas biasanya ritme tidurnya udah terganggu, biasanya udah nggak seperti dulu lagi. Tetapi walaupun begitu, damai sejahtera itu tetap menguasai. Loh betul, kebanyakan orang di atas 47 tahun, 40, apalagi 50 tahun ke atas, itu ritme tidurnya itu sudah kacau biasanya. Kadang-kadang malah seperti kelelawar, malam bangun, siang tidur, gitu. Tetapi yang terpenting adalah damai sejahtera. Tidur Pak Jarod ya, Dr. Jarod Wijanarko, tidur Pak Heri 6 jam, bahkan 3 jam, asal efisien itu efektif. Ya, daripada dikit-dikit tidur. Saudara-saudara, hari ini kita telah belajar doa pada malam hari, doa yang penuh damai, tidak penuh dengan kekesalan walaupun keadaan hidup sangat mengesalkan. Tetap damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Ahmad, terima Yesus. Wah, ini ada pertanyaan nih. Nah, saya suka nih ada pertanyaan. Saudara-saudara, nanti berikut kembangkan ya dengan pertanyaan, bagus sesuai topik juga. Tapi boleh tanya jawab Alkitabiah. Apa saja boleh ditanya, sepanjang relevan ya. Tanya Pak Jen, doa Kristen yang paling benar itu yang bagaimana? Yang paling benar itu bukan soal caranya. Saya langsung ya. Itu bukan soal ritualnya, ya. Doa paling benar itu bukan ritualnya, ritual lahiriahnya, itu bukan. Tetapi Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba cek ayat itu.
Allah itu roh, perhatikan R-nya, saudara. R-nya. Roh artinya apa? Allah itu roh, roh kudus, menyembah dia dalam R-nya coba perhatikan. Nggak usah saya buka, pasti ini tepat ya. Lalu menyembah dalam roh R kecil, kitanya nyembahnya R kecil, roh dan kebenaran. Jadi Allah roh, maka nyembahnya dengan roh, bukan dengan singkrak-singkrak. Tanpa roh yang nggak ada gunanya. Demikian juga yang normatif gitu ya, tertata sampai kancing baju orang yang lepas di belakang sana kedengaran gitu. Enggak, tanpa roh. Loh maksudnya gimana Pak? Ingat saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. Manusia itu Tritunggal loh. Ini adalah Dedi Gundul, katakanlah begitu. Ya, ini Dedi Gundul. Oke, sebentar ya. Nah, Dedi Gundul berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 23, kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu. Roh, ya, tapi ini R kecil ya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu dipelihara sempurna bla bla bla. Ini adalah tapi saudara nggak mau terima, ya nggak apa-apa, tetapi kan ini sangat menolong penjelasan ini. Ini rohnya Dedi, itu bukan jiwanya Dedi. Oke, rohnya Dedi bukan jiwanya Dedi. Beda kan? Jiwanya Dedi bukan tubuhnya Dedi, tubuhnya Dedi bukan rohnya Dedi, dibolak-balik sama, diputar-putar sama, saudara. Nah, tapi Dedi bukanlah Dedi kalau tidak ada salah satu dari ini. Kalau nggak ada tubuhnya, roh dan jiwa, itu hantu itu namanya. Terus tubuh tanpa roh dan jiwa, mati. Nah, itu dia. Nah, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Roh adalah hakikat, kesadaran akan sang ilahi. Tubuh adalah tempat bersemayamnya roh dan jiwa. Nah, Allah itu roh, maka menyembahnya tidak dengan tubuh. Maka dari itu gereja-gereja hati-hati ya. Gereja-gereja hati-hati kalau Anda entertainmu hanya di sini, jiwa dan tubuh. Sementara kita dituntut untuk bertumbuh dalam manusia roh. Maka dari itu menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Yang benar itu roh dulu. Rohnya benar, maka musiknya mungkin salah, belum canggih segala macam, enggak masalah. Ini hanyalah sebuah tool, alat untuk membantu roh ini nyaman dalam menyembah dalam roh ini, saudara. Yaitu kesungguhan batin yang tidak dipengaruhi oleh apapun, kesadaran akan ilahi. Amin. Jadi amat terima Yesus, terima kasih untuk pertanyaannya. Tuhan memberkati, semoga menjawab walaupun sesingkat-singkatnya.